tanggal 7 Oktober 2021. Kita berkumpul di tempat ini. Lahannya kosong. Pada waktu itu kita memulai pencanangan kampung susun ini. Wan Ngibul terbukti ngibul, Kemendagri tolak permohonan pencabutan Pergub Ahok dianggap sudah benar. Malah Anies yang terbukti tubruk aturan demi pencitraan. Pelajari, saya sendiri baru dengar hari ini. Nanti kita pelajari niat baik dan tujuannya masyarakat. Tentu kita ingin seluruh warga Jakarta sebagaimana program bagi semua pemerintah, tidak hanya Jakarta tapi semua pemerintah daerah seluruh Indonesia, bahkan Indonesia juga ingin pemerintah pusat seluruh warganya mendapatkan rumah yang baik dan layak. Nah, perlu kerjasama kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pihak swasta, dengan masyarakat untuk dapat menghadirkan rumah yang layak dan baik. Warga terdampak penggusuran, beberapa diantaranya sudah digusur, beberapa yang lain saat ini dalam ancaman penggusuran, dan juga puluhan organisasi masyarakat sipil di berbagai bidang yang juga turut mendukung tuntutan ini. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Di sana ada legalitas bahwa TNI, aparat yang tidak berwenang, itu dapat terlibat dalam penggusuran. Hal itu tentu melanggar Undang-Undang TNI. Kemendagri mengembalikan permohonan pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 yang diajukan Pemprov DKI di era Gubernur Anies. Adapun pergub itu berisi tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan mengatakan permohonan itu dikembalikan lantaran Pemprov DKI diminta untuk lebih dulu melakukan kajian terkait pencabutan pergub warisan Gubernur Ahok tersebut. Ia pun menyebut Pemprov DKI perlu menambahkan sejumlah materi atau peraturan dalam permohonan pencabutan pergub itu, seperti halnya peraturan penertiban, pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Ia pun menyebut permohonan pencabutan pergub yang dulu digunakan Gubernur Ahok untuk melakukan penggusuran dikembalikan pada 14 Oktober 2022 lalu. Permohonan itu dikembalikan melalui surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Pengembalian permohonan itu secara telak menampar muka Anies yang memang berambisi mencabut pergub warisan Gubernur Ahok. Ini juga bisa diartikan jika Anies memang tak punya solusi alternatif untuk menggantikan penggusuran. Aslinya memang nggak bisa. Tak ada jalan lain. Bagi yang melanggar aturan memang harus direlokasi. Tapi bagi Anies itu memungkinkan dan rakyat diyakinkan hingga akhirnya ketahuan kalau itu tidak lebih dari sebuah pengibulan yang dibungkus dengan cerdas lewat untayan kata-kata yang menggugah hati. Adapun Pergub nomor 207 tahun 2016 itu berisi tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Sebagai informasi, Pergub 207 2016 itu dahulu kerap dijadikan landasan hukum bagi Ahok untuk melakukan penggusuran. Namun penggusuran itu dilakukan Ahok bukan tanpa alasan Ferguson. Itu dilakukan Ahok agar Jakarta bebas dari bencana banjir, warga yang tinggal di bantaran sungai dan di tepi rel kereta bisa hidup lebih layak lagi karena sudah disediakan rusunawa oleh Ahok, dan agar juga Jakarta terlihat lebih rapi, tertata, dan bersih. Tapi kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri kelompok rakyat menolak penggusuran KRMP menggeruduk Balai Kota untuk meminta Anies segera mencabut pergub tersebut sebelum lengser. Pasalnya mereka khawatir pergub itu kembali dijadikan landasan hukum bagi pemimpin selanjutnya untuk melakukan penggusuran paksa. Anies beberapa kali memang menyinggung aksi penggusuran yang kerap dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok semasa menjabat sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Bahkan Anies sampai mengumbar janji tidak akan melakukan penggusuran seperti yang dilakukan oleh Ahok. Anies pun juga memastikan era kelam di mana Pemprov DKI kerap melakukan penggusuran paksa akan segera berakhir. Tapi di akhir-akhir ia menjabat, Anies malah mengakui relokasi warga untuk menunjang program-program pembangunan pemerintah memang tak bisa dihindarkan. Bahkan yang lebih aneh, ia menyetujui penggusuran tapi tak setuju menggunakan cara-cara kekerasan untuk menggusur warga. Yang walaupun sebenarnya bukan kekerasan juga, karena memang bukan hak mereka. Anies memang tidak malu menelan ludah sendiri. Ngomongnya keberpihakan, tapi faktanya banyak yang berbeda. Soal penggusuran jauh mending gubernur yang dulu, yang jujur apa adanya, tidak beri janji surga, mengikuti aturan, yang terkena dampak langsung dipindahkan ke rusun, meskipun banyak yang ilegal. Rusunnya banyak, tapi sekarang janjinya rumah terjangkau, tapi nggak terrealisasi. Entahlah, Anies ini memang banyak omong dan pintar bikin drama yang mempersulit warganya. Pada akhirnya rakyat telah yang dipermainkan oleh janji manis Anies, bahkan bisa disebut ditipu habis-habisan demi menjadi seorang gubernur. Memang pergub ini tidak boleh dicabut karena berguna untuk mengambil alih aset negara yang ditempati secara ilegal. Tapi Anies dari awal sudah bikin kontroversi demi ambisi politiknya. Jadi bagaimana menurut Anda?
Cerianya wartawan Balai Kota saat dijamu Heru Budi Hartono beda sama era Anies ya. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Sadari apa yang dilakukan oleh beliau saat ini secara tidak langsung akan membongkar aib kepentingan Anies di Jakarta selama ini. Ya, sebut saja yang pertama adalah pembukaan kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini jelas menampar keras wajah Anies Baswedan dan para penjilatnya. Saat kampanye, Anies dan penjilatnya koar-koar dengan jargon maju kotanya, bahagia warganya. Tapi faktanya, Balai Kota ditutup rapat bagi rakyat Jakarta dan hingga dibuka kembali setelah Anies lengser dan diganti dengan Pak Heru Budi. Kan sederhana banget. Gimana mau bahagia kalau ngomong aja nggak dikasih ruang? Terbukti ketika meja pengaduan kembali dibuka untuk warga Jakarta di Balai Kota, banyak jenis pengaduan yang nggak mungkin akan diadukan kalau harus lewat aplikasi. Selamat bekerja Pak Heru Budi, dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka Balai Kota untuk pengaduan warga. Mengapa mereka begitu gemetar, kemeriang melihat kehadiran Heru Budi Hartono? Karena ada ancaman fasilitas, dukungan, support yang selama ini mereka terima itu akan terancam hilang. Mungkin saja, bukan? Nah, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Jumat kemarin 28 Oktober lewat akun Instagram penjabat Gubernur DKI Jakarta, @Heru Budi Hartono, saya melihat unggahan berita yang bikin adem dan senang ketika dengan bangganya Pak Heru memberitakan momen kumpul-kumpul dengan wartawan. Tujuan dari ngumpulnya gubernur pengganti sang mantan itu dengan para wartawan Balai Kota DPRD DKI tidak lain tidak bukan untuk memperkuat jalinan komunikasi dan silaturahmi antara pejabat publik dan seluruh jajarannya dengan para jurnalis yang tampaknya diharapkan dapat berjalan dengan harmonis. Ya, apa yang sedang terjadi di Balai Kota, Gubernur dan seluruh jajarannya, dan DPRD DKI Jakarta memang patut dilaporkan, khususnya jika ada hal yang membutuhkan amplifikasi terkait dengan program kerja yang dilakukan, supaya masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh gubernurnya dan siap mendukung atau kalau dirasa perlu memberi masukan atau kritikan. Ya, mumpung gubernurnya punya empati terhadap keluhan atau komplain warganya, nggak ada salahnya jika nanti lewat berbagai pemberitaan yang ada, warga Jakarta bisa langsung menyampaikan tanpa pernah takut atau khawatir akan dicuekin. Tenang saja, kali ini tampaknya kondisi sudah jauh berbeda, khususnya kawasan Balai Kota yang selama 5 tahun lalu seperti nggak boleh diakses sembarang orang, juga tertutup rapat untuk kedatangan warganya sendiri yang ingin mengadu. Melihat ekspresi Pak Heru dan beberapa wartawan yang diajaknya makan bareng itu, saya senang bukan main ya, karena melihat wajah yang ceria dari gubernur ataupun wartawannya. Nggak usah nanya pakar ekspresi atau wajah untuk menebak suasana hati dan jalinan relasi dari beberapa foto yang dipasang di akun Instagram Pak Heru. Betul? Saya kok nggak bisa mengingat ya, atau sukar sekali rasanya kapan terakhir kali ada suasana yang terlihat akrab. Sejak Balai Kota ditinggal Jokowi, Ahok dan Jarot, lalu digantikan si mantan yang sekarang lagi nganggur karena nggak menjabat apa-apa itu. Semoga saya keliru, tapi ya bodo amat lah sama suasana Balai Kota yang 5 tahun terakhir. Mendingan kita konsentrasi pada apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Heru Budi kembali merangkul wartawan dengan sikap bersahabat dan asyik. Nah, harapan kita semoga saja nanti kalau ada info soal temuan-temuan dugaan pelanggaran hukum di era Anies Sandi dan Anies Riza juga bisa diberitakan dengan cepat dan tanpa rasa takut. Karena jurnalis harus memberitakan peristiwa apa adanya, bukan ada apa-apanya. Kalau bagus ya beritakan yang bagus, kalau ada yang buruk ya tinggal diberitakan saja seperti apa adanya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?